memasukkan ibadah penyembahan berhala sebenarnya dari kalangan kaum Ismail, itu yang harus diluruskan. Bagaimanapun juga itu berbahaya kalau dibiarkan dan harus dijawab. Ini setidaknya adalah konten kedua Pak Dr. Manahem Ali untuk menceritakan dalam tanda kutip betapa bermasalahnya leluhur suku Yaman. Yang pertama, ditepis mereka bukan keturunan Ibrahim, tapi dari Kohton bin Ibir, saudara dari Pelek. Sementara kalau yang Ismail Ibrahim dari Pelek, mereka dari Kohton, sudah pisah di atas. Kemudian sekarang malah yang pertama kali merusak agama Ibrahim di Mekah itu adalah orang dari leluhur suku Yaman. Tetapi saya kira Pak Manahem ini tidak jujur membaca kitabnya dan tidak jujur membicarakan hal-hal yang tidak satu pendapat. Baca coba di situ. Wa qatala Jurhuma Bani Ismail. Jurhum di situ Bani Ismail, Pak. Itu ditulis di kitab yang Anda baca. Kenapa dikutuk-kutuk Jurhum leluhur Yaman? Kohton tidak nyambung Ibrahim, tidak ada urusan dengan Ismail. Pertama kali merusak Ka'bah. Ternyata malah kitabnya bicara Jurhum itu Bani Ismail. Dia yang megang, yang merusak adalah Amr bin Luhai atau bin Rubi'ah. Rubi'ah nama lainnya, Luhai atau Abu Khuza'ah kalau tidak salah dikenalnya. Kabilah Abu Khuza'ah, Al-Khuza'ah. Itu Pak ya, ini semua orang bisa baca. Bapak hati-hati kalau baca kitab. Kalau baca bahasa Ibran mungkin orang tidak paham, tapi kalau baca kitab semua orang paham. Dari argumentasi YouTuber pro Balawi yang menyalahkan Dr. Manahem Ali yang mengklaim bahwa Jurhum itu, intinya saja ya, itu adalah masih keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Padahal Dr. Manahem Ali tidak menyebutkan seperti itu. Nah, oke, kita bedah bersama-sama, kita telusuri lah istilahnya. Ya oke, ini memang sumbernya dari Google. Ya, kemana lagi coba mencari sumber? Harus baca kitab. Oke. Sejarah tentang suku atau kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum merupakan salah satu marga dari suku Kohton kuno semenanjung Arabia, yang merupakan salah satu suku Arab yang tertua. Oke ya. Pada awalnya mereka tinggal di wilayah Yaman sebelum bermigrasi ke Bakkah atau Bakkah yang kala itu baru ada mata air Ismail yang disebut Zam-Zam. Oke ya. Berarti kabilah Jurhum ini memang sebelum migrasi ke Bakkah atau istilahnya Mekah lah gitu loh ya. Ini memang tinggalnya di wilayah Zaman. Oke, nah sekarang kita buka sejarah si kabilah Jurhum ini yang terkait dengan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, asal usul bangsa Arab, di portalnya Ghana Islamika. Nah, kita klik saja. Oke, sudah kebuka kan? Nah, ini juga sebagai data tambahan dari data di awal yang menyebutkan bahwa suku Jurhum itu tinggalnya itu di Yaman sebelum bermigrasi ke Mekah. Nah, suku Jurhum ini keturunan siapa? Oke, kita bongkar lagi ke bawah. Langsung sajalah. Nah, ini ada lukisan yang ini juga merupakan data tambahan gitu loh. Lukisan tentang Hajar dan Ismail. Lukisan karya Francois Joseph Naves 1787-1865 yang berjudul Hagar dan Ismail in the Desert, dibuat tahun 1820. Sekarang koleksi milik Royal Museum of the Fine Art of Belgium atau Belgia.
air Zam-Zam terus mengalir atau memancar dari kaki Ismail. Terkait tadi kan yang di Wikipedia kan. Oke. Dan bla bla bla, sampai akhirnya kita lebih fokus ke sini nih, mulai di hal ini mengandung perhatian kabilah Jurhum dari Bani Kohton yang tinggal di bagian bawah Mekah. Perwakilan suku Jurhum lantas pergi menuju sumber air itu untuk bertemu dengan Hajar bersama putranya. Kita tarik ke bawah pada intinya nih. Ini langsung saja. Leluhur Jurhum menurut mayoritas sejarah nasabnya bersambung hingga ke Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan yang disebut atau diargumentasikan dengan tulisan Arab oleh konten kreator pro Ba'alawi tadi mengklaim bahwa leluhur Jurhum ini masih terkait Bani Ismail atau Nabi Ismail alaihissalam. Paham nggak sampai di sini? Kira-kira. Nah, sekarang perhatikan lagi nih ya. Perhatikan lagi video Dr. Manakem Ali yang diklaim oleh pro konten kreator Ba'alawi yang menyalahkan argumentasi Dr. Manakem Ali. Ternyata penyembahan berhala itu mulai muncul, diperkenalkan oleh seorang tokoh yang berasal dari kalangan kaum Arab Yaman. Dari mana kita dapat informasi? Dari kitab Al-Asnam. Ini kitab apa nih? Ini kitab Al-Asnam itu kalau diterjemahkan kitab berhala. Oh. Jadi kalau kitab berhala ini ada satu tokoh. Ini ditulis tahun berapa? Hah? Ditulis tahun? Ini penulisnya Al-Kalbi meninggal wafat tahun 304 Masehi. Berarti buku ini ditulis tahun 300. 304 Masehi. Ini sezaman dengan Imam Ubaidillah yang katanya Imam Ubaidillah meninggal tahun berapa? 383 Hijri. Ini 304 Hijri sudah meninggal. Berarti sebelum Ubaidillah meninggal, buku ini sudah ditulis. Iya. Sudah ditulis. Tapi ini cetakan baru. Ya, ini cetakan baru. Tapi ini buku lama. Manuskripnya lama. Karena penulisnya aja meninggal tahun 304 Hijri. Sezaman juga dengan Rabai Sa'adiyah Gaon. Ini menceritakan masalah berhala-berhala. Iya, berhala-berhala itu masuk ke kawasan Mekah, diperkenalkan menjadi sesuatu agama yang menyimpang, yang baru, itu oleh seorang tokoh yang bernama Amru bin Harith. Dan ini berasal dari komunitas yang disebut Bani Jurhum. Siapa itu Bani Jurhum? Sama dengan Hadoram. Siapa itu Hadoram? Saudara kandung dari Hazar Mawed, Hadramaut. Anak keturunan siapa? Anak keturunan Kahtan, orang-orang Arab Yaman. Intinya begini, bahwa tradisi menyembah berhala itu disebutkan oleh Dr. Manakem Ali, itu yang membawa adalah kabilah Jurhum yang nasabnya tersambung sampai Nabi Nuh alaihissalam, bukan Nabi Ismail alaihissalam. Itu menurut pendapat Dr. Manakem Ali. Tapi pendapat konten kreator pro Ba'alawi, justru tradisi penyembahan berhala ini itu dibawa dari suku Jurhum, tapi diklaim sebagai keturunan Nabi Ismail. Kan intinya begitu. Dan kelemahan dari konten kreator pro Ba'alawi ini adalah tidak mencoba, tidak berusaha untuk mencari data-data pembanding di luar kitab-kitab yang dia pelajari selama ini dengan guru-gurunya. Karena kita tahu secara persis ya, bagaimana tradisi di pesantren itu ketika berguru dengan ya guru-gurunya, terutama di sini adalah bagaimana belajar kitab dan lain sebagainya, tentu saja kan terikat dengan penisbatan, terikat dengan sanad. Kan begitu?
tidak mencoba keluar dari pesantren untuk mencari juga kitab-kitab pembanding karena takut kualat dengan gurunya. Kan intinya begitu. Ini bukan persoalan Dr. Manakem Ali seorang filolog, konten kreator, punya latar belakang pondok pesantren. Tapi ini kajian ilmiah sebetulnya yang sangat sederhana sekali yang bisa dipahami. Apa intinya? Setiap kali membahas tentang knowledge atau sains yang terkait dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu saja harus menyertakan yang pertama, data yang jelas dari mana, buku, kitab, dan lain sebagainya, atau manuskrip. Yang kedua, daftar pustaka. Ini bisa juga buku-buku ilmiah yang pada akhirnya sebagai pembanding. Kemudian yang ketiga, narasumber atau seorang ahli di bidang apa yang ingin dibahas, apa yang ingin dikaji. Nah, kalau tidak ada tiga hal itu dalam konteks kitab-kitab atau buku-buku atau daftar pustaka atau biodata sebagai perbandingan hanya case to case, yaitu masuknya pada klaim sepihak yang dilakukan oleh semua konten kreator pro Ba'alawi. Ini yang memang berat mereka ini, atau justru mereka ini yang membuat masalah yang diputer-puter terus, dialektika, diskusi, diskursus, polemik, nasab, menakar habaib di Indonesia ini semakin tidak bermutu karena mereka punya panduan tersendiri secara private, punya tradisi tersendiri yang berakar dari pesantren yang tradisinya seperti itu, yang saya sebutkan tadi, oleh penisbatan gurunya, oleh nasab oleh sanad gurunya dan lain sebagainya itu, yang intinya adalah tidak bisa keluar dari pondok pesantren. Itu poinnya sebetulnya. Jadi Anda semua, para netizen, ini sama-sama ya, saya juga awam. Sekali lagi saya hanya konten kreator receh, konten kreator ya tidak punya kemampuan apa-apa yang spesifik, konten kreator du'afa lah. Nah, kalau ada yang memframing diskursus tentang nasab yang diklaim oleh Ba'alawi sebagai duriat Rasulullah, ini sebagai memecah belah umat, gembosi NU, politik Pilpres 2024, ini yang mana? Artinya, ya tolong suguhkan data-data yang tervalidasi, yang terkait dengan yang di framing itu tentang polemik nasab ini. Karena framing yang dihembuskan itu adalah, ini framing ya, banyak kan framingnya, konten kreator pro Ba'alawi plus para komentator pro Ba'alawi ini. Yang pertama, ya tentang itu tadi, pemecah belah umat, gembosi NU, apalagi Kiai Haji Mat kocar-kacir ngumpet kemana, diajak debat nggak berani, diajak debat Wapi nggak berani ngumpet dan lain sebagainya. Itu kan framing berdasarkan kajian pribadi yang itu cuman subjektif, tidak mewakili institusi, tidak mewakili kalayak rame, tidak memiliki unsur-unsur masyarakat atau elemen-elemen masyarakat yang sampai hari ini fokus, stay tune, mengikuti perkembangan polemik menakar Habib di Indonesia, tesisnya Kiai Haji Maduddin. Sudahlah, sekarang simpulkan sendiri. Itu saja. Kurang lebihnya banyak kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.